Ini adalah latar belakang. BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga publik yang memberikan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia melalui jaminan sosial. Misi utamanya BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan beban ekonomi yang mungkin dari berbagai pekerja seperti kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian. Ini mengambil kasus BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang memiliki berbagai macam jenis pelayanan, mulai dari pendaftaran, pelayanan hingga pelaporan dan update data. Selanjutnya ada urusan masalah, mengembangkan desain dan membuat prototipe bagi yang bekerja dalam satu kelompok tim sebagai bahan latihan dan menambah pengalaman dengan membuat proyek sketch, mock-up, dan prototipe. Berikut maksud dan tujuan dari perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah diri untuk melakukan sebuah analisis informasi secara tim dan mengungkapkan sebuah user interface. Jadi intinya adalah untuk mengurangi kertas-kertas yang dibuat untuk laporan. Yang kedua adalah membuat tata muka yang lebih intuitif dan user friendly sehingga pelayanan kepada BPJS menjadi lebih efisien, sehingga melakukan pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Sekarang kita masuk ke dalam prototipe yang kita telah buat di kelompok 6, yaitu aplikasi BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, saat pertama kali user masuk ke dalam aplikasi, di sini akan diberikan dua pilihan, yaitu ada login dan daftar. Kita coba yang daftar. Daftar, kita hanya perlu memasukkan username, email yang aktif, lalu passwordnya, dan konfirmasi password yang sudah dimasukkan. Lalu klik daftar, maka akan diminta memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke email. Jika sudah, masukkan, lalu kita lanjutkan. Di sini, ini adalah halaman utama dari aplikasi ini. Pada halaman berada, kita dapat melihat layanan utama di atas ini, layanan lainnya, berita ke bawahnya, dan ada notifikasi di atas ini. Sebagai contoh, mari kita coba layanan pada jaminan hari tua. Ini kita klik yang paling atas. Maka di sini ada 5 pilihan lainnya: klaim JHT, cek saldo, simulasi, tracking klaim, dan RS-JHT. Yang akan kita coba adalah klaim JHT. Kita masuk. Di sini adalah pengajuan klaim JHT. Kita baca ada persyaratannya, lalu ada informasi JHT atau jaminan hari tua. Kita klik selanjutnya, maka akan ditanyakan apa sebab si user menggunakan klaim ini. Apakah karena mengundurkan diri atau pemutusan kerja. Di sini kita klik mengundurkan diri, lalu kita lanjut selanjutnya. Di sini kita mulai memasukkan data-data yang diperlukan. Ada NIK, nomor kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Jika sudah, klik selanjutnya, maka akan ada validasi. Apakah data yang sudah dimasukkan itu sudah benar ataukah belum? Jika kalian merasa tidak yakin, jika ada yang merasa ada yang salah dengan data yang dimasukkan, kalian bisa cek lagi dengan mengklik belum benar, maka akan kembali ke sini lagi. Nah, jika sudah merasa benar ada data yang sudah dimasukkan, maka di sini kita klik sudah. Lalu ini ada verifikasi biometrik peserta. Di sini user harus membuat foto selfie dirinya sendiri. Dua foto ini adalah contoh yang benar untuk melakukan selfie. Di sini untuk mengambil foto, lalu jika sudah, kita lanjutkan lagi.
Nah, data yang selanjutnya diperlukan adalah data NPWP dan rekening. Lalu kita masukkan NPWP, terus bank, nomor rekening, dan nama rekeningnya. Jika sudah, selanjutnya lagi. Lalu ini adalah informasi dari rincian saldo JHT-nya. Bisa dilihat di layar ini. Kita lanjut. Ini adalah langkah paling terakhir untuk konfirmasi klaim JHT kita. Ini kita ditunjukkan nama rekening kita dan jumlah JHT yang dibayarkan. Lalu ada persetujuan, lalu kita klik saya telah membaca dan menyetujui pernyataan di atas. Jika sudah, konfirmasi. Dan ini adalah notifikasi jika klaim konfirmasi JHT sudah berhasil. Kita klik, maka akan kembali ke halaman utama. Di sini, jika kalian lihat ada lambang notifikasi atau lambang bel. Jika kita klik, maka akan muncul kegiatan apa saja yang telah dilakukan di aplikasi tadi. Di sini, notifikasi ada dibagi dua, yaitu hari ini dan semua. Nah, bisa dilihat, ada yang terakhir kali kita lakukan adalah proses klaim JHT sudah selesai. Itu yang terakhir. Lalu ada kemarin pengajuan klaim JHT gagal. Lalu Juni adalah Anda berhasil login. Jadi pada bulan Juni, si user mencoba untuk login dan notifikasinya muncul di dalam aplikasi di tab semua. Oke, kita kembali. Nah, di sini ada layanan lainnya. Ada banyak pilihannya. Lalu ada berita yang berhubungan dengan BPJS. Sebagai contoh, kita ambil berita yang paling atas. Nah, ini adalah berita dari Kompas yang bisa kita baca di aplikasinya langsung. Bisa dilihat, beritanya lengkap. Ada judul dari beritanya, tim redaksinya, lalu yang mempublish berita ini. Kita kembali, lalu kita selanjut ke FAQ. FAQ atau Frequently Asked Question, atau dalam bahasa Indonesia disebut pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nah, ini berguna untuk membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi ini dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang aplikasinya. Di sini sebagai contoh ada cari apa itu mobile BPJSK, maka nanti akan dicarikan jawabannya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sering ditanyakan juga. Nah, itu adalah tab untuk FAQ. Kita lanjut lagi ke e-wallet. Nah, di e-wallet ini kita dapat menyimpan uang kita, lalu kita bisa top up, kita bisa mengirimnya, kita bisa melakukan penarikan. Lalu ada layanan yang bisa dipakai di e-wallet versi ini, yaitu membayar listrik misalnya, membayar air, internet, kendaraan, lalu penarikan, lalu eBay. Nah, di sini juga ada account history atau history akunnya dari si pengguna ini, contohnya si Budi Budiman. Nah, terakhir, mari kita lihat di profil saya. Ini adalah profil dari si penggunanya, menampilkan informasi yang penting. Ada nama lengkapnya, pesertanya, lalu ada tempat tanggal lahir, lalu jenis kelaminnya, dan email yang dipakai. Kita bisa ubah data di sini jika ada kesalahan. Oke, itu gunanya fitur di profil saya. Nah, terakhir, jika kalian lihat di atas kanan atas ini adalah tombol untuk logout. Mari kita coba logout. Nah, jika kalian mencobanya, maka akan diberi notifikasi. Apakah Anda ingin logout? Jika tidak, maka tidak akan keluar. Jika ya, maka kita akan dikembalikan ke halaman login. Oke, terakhir. Bagaimana jika kita lupa dengan password kita dari akun ini? Di sini bisa dilihat di tulisannya berwarna biru adalah lupa password. Kita klik, maka masukkan email yang kita gunakan untuk mendaftar,
Jika sudah, akan dikirim ke dalam website untuk mengubah password kalian dan mengganti yang lamanya. Nah, jika sudah, kembalilah ke halaman login, lalu masukkan username atau email jika lalu passwordnya yang sudah diganti. Jika sudah login, maka kita sudah bisa masuk kembali ke dalam aplikasinya. Ya, itu adalah sedikit presentasi dari prototipe aplikasi BPJS-K atau BPJS Ketenagakerjaan versi mobile. Itu saja dari presentasi prototipe ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Raden Ari Putra dari kelompok 7 ingin bertanya. Jadi kan ternyata sebelumnya itu wawancara dulu. Nah pas wawancara ini emang kepengen si BPJS-nya ngeredesain apa keinginan kelompok sendiri? Ya. Jadi apabila kita semua ini hasil desain dari desain sebelumnya. Ini kita coba jadi ini hasil desain dari aplikasi yang sudah ada. Jadi apakah ini keinginan kelompok kami? Ya, betul. Ini adalah keinginan dari kelompok kami untuk desain apa-apa yang ada di aplikasi ini. Seperti itu. Jadi nggak keinginan dari BPJS-nya. Ya, ini kita bikin untuk melatih diri kami dalam menggunakan Figma dalam mendesain sebuah prototipe. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Wow. Ada lagi? Bisa satu lagi? Apa namanya? Ini ya. Ini hewan ini berfungsi sebagai pada umumnya seperti dengan delay, sehat, dan sebagainya. Cuma ini ada di dalam aplikasi. Jadi hubungannya sama aku dari yang lain. Bisa kali bisa juga kayak beli listrik itu kendaraan apa gitu. Itu bisa jadi juga. Jadi ini sederhananya di dalam aplikasi ini. Jadi pertanyaan saya Irwan dari kelompok 8. Ini tuh kan aplikasi BPJS Ketenagakerjaan. Betul kan? Untuk login ke aplikasi ini tuh emang harus sudah terdaftar dulu BPJS Ketenagakerjaan tersebut atau umum juga bisa login ke aplikasi ini gitu? Sama apakah aplikasi ini tuh sama kan sama kayak BPJS yang biasa gitu? Ini login ya. Bisa dilihat di sini ya. Kalau untuk mendaftarkan akun, kita hanya perlu membuat link dan menunjukkan email. Jadi kita tidak perlu menggunakan data yang sebelumnya atau data yang sudah digunakan. Jadi hanya perlu email saja untuk dapat di aplikasi BPJS versi yang kita buat ini. Nah, di sini kalau login tinggal masuk aja di link yang kita buat sebelumnya, atau kita juga masukkan email. Tapi di sini sebenarnya hanya kita bukan username saja, password, lalu login. Seperti itu.
Ini ada kesimpulannya, kesimpulan dengan pengembangan data